menyangkut atas apa aja gitu. Nah terus yang keempat, demikian dan seterusnya. Nah ini jawabannya. Dan yang kelima, penjelasan mengenai Chinatown. Yang kelima nih. Jadi Chinatown itu sudah pernah dibicarakan. Nah kemudian ini lagi kami berikan surat kepada yayasan, dan yayasan itu telah menjawab hal yang sama. Jadi di sini ada dua surat yang kami peroleh legalitasnya bahwa Chinatown itu pernah dibicarakan, pernah diperdebatkan dengan Pak Johnson. Nah, kemudian bagaimana Chinatown itu pelaksanaannya? Jadi dilaksanakan dengan cara dibenturkan ya. Oke. Kemudian untuk selebihnya bisa dijelaskan oleh Pak Michael ya. Baik. Selamat pagi semua rekan-rekan media sekalian. Jadi untuk respon kita kali ini kita beri judul Riang Prasetya di balik rencana pembangunan Chinatown. Jadi ini kami nyatakan dengan jelas, Saudara Riang Prasetya di balik rencana pembangunan Chinatown. Ini semua setelah kami melakukan investigasi, mendapatkan laporan dan keterangan resmi. Jadi keterangan resmi, saudara-saudara media, keterangan resmi terkait wacana pembangunan Chinatown. Pertama kami dapatkan setelah kami surati Ketua RW 030 ya, kami mendapat jawaban resmi bahwa terkait rencana pembangunan Chinatown tersebut pernah disampaikan oleh Saudara Riang Prasetya melalui WA Group Ketua RW 03. Jadi kami sambung di sini apa yang disampaikan dalam secara resmi dari Ketua RW ini. Jadi ini pernah disampaikan dalam forum RW 03, di mana waktu itu forum RW itu dihadiri oleh semua ketua RT di lingkungan RW 030 itu. Jadi RW 030 yang perlu saya sampaikan ini membawahi ada 11 RT. Jadi bukan 1-2 orang yang mengetahui terkait wacana pembangunan Chinatown ini, tapi ada 10 RT yang lain yang mengetahui terkait pembangunan ini. Jadi saya lanjutkan dengan apa rencana wacananya tersebut. Jadi yang tadi seperti sudah disampaikan Pak Kamarudin, kurang lebih di akhir tahun 2022 ini wacana ini disampaikan dalam grup WA RW 03. Jadi kalau yang rekan-rekan media lihat ini adalah WhatsApp dari nomor Saudara Riang Prasetya. Jadi dia sudah membuat ada rancangan Chinatown ini, dia sebar dalam WA Group forum RW. Ini dari Saudara Riang Prasetya. Jadi dalam WA Group yang Saudara Riang Prasetya sendiri sampaikan, jadi dia sendiri yang menyampaikan dengan wacana ini maka harus ada pelaksanaan normalisasi lebar jalan dan fungsi saluran air got. Jadi ini yang nanti rekan-rekan media dapat telusuri lebih lanjut terkait pembongkaran pribadi yang dilakukan oleh Saudara Prasetya ini, apa tujuannya? Gitu. Selama ini warga di sini sudah tidak mempermasalahkan
pembongkaran yang dilakukan oleh Pemprov. Tapi yang dipermasalahkan kita dan kita laporkan saat ini adalah pembongkaran yang dilakukan secara pribadi oleh Ketua RT Saudara Rian Prasetya. Apa tujuannya? Ini ternyata kita temukan dia sudah jauh-jauh hari sebelum adanya pembongkaran yang dilakukan oleh Saudara Rian Prasetya, dia sudah punya wacana untuk adanya pembangunan Chinatown. Ini WhatsApp-nya dia. Jadi dengan wacana ini maka harus ada pelebaran normalisasi lebar jalan dan fungsi saluran air got. Jadi dia butuh lebar jalan ini untuk mewujudkan rencana pembangunan Chinatown ini, rekan-rekan. Selain dari Ketua RW yang menyampaikan terkait rencana pembangunan Chinatown oleh Saudara Rian Prasetya, kami pun juga mendapatkan informasi dari Yayasan Rumah Kebangsaan Bersaudara. Ini resmi, surat resmi yang menyatakan hal yang sama, yang di dalamnya, dalam poin surat ini yang saya sampaikan di dalamnya, Bapak Tio J. Krisma menyampaikan juga kepada saya bahwa Saudara Rian Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit menginginkan Chinatown dengan lebar jalan 20 meter. Jadi dia sudah mengukur, rekan-rekan media, untuk pembangunan Chinatown ini dibutuhkan lebar jalan 20 meter. Dan di belakang, dan saya lanjutkan, menginginkan Chinatown dengan lebar jalan 20 meter dan di belakangnya konsorsium, dan diurus melalui satu pintu oleh Saudara Rian Prasetya. Jadi Yayasan Rumah Kebangsaan Bersaudara ini punya wacana juga, cuma bukan untuk proyek Chinatown, tapi untuk pembangunan gapura. Tapi rencananya ini diajukan, ditolak oleh Saudara Rian Prasetya karena dia punya rencana untuk pembangunan Chinatown. Dan Saudara Rian Prasetya menginginkan proses ini diurus satu pintu oleh, jadi dia mau proyek ini diurus oleh dia satu pintu oleh Saudara Rian Prasetya. Ini seperti itu. Jadi saat ini rekan-rekan media, kenapa Saudara Rian Prasetya itu membutuhkan lebar jalan 20 meter untuk dibongkar? Karena saat ini jalan yang ada ini kurang lebih 10 meter. Jadi kalau dia untuk mewujudkan rencana pembangunan tersebut, ya dia butuh jalan yang lebih luas, dan itulah yang dilakukan pembongkaran secara pribadi. Jadi itu yang kita dapatkan, yang teman-teman media bisa melihat. Saya akan sampaikan chat-chat WA Saudara Rian Prasetya yang lain yang terkait dengan pembangunan Chinatown. Jadi yang harus nanti kita kawal rekan-rekan media, ini ada Ketua RT Saudara Rian Prasetya yang berkuar-kuar, dia melakukan pembongkaran demi yang katanya demi lingkungan warganya, demi menjalankan peraturan yang ada. Tapi faktanya setelah kita melakukan investigasi, dan ini harus dibongkar rekan-rekan, ya, jadi ada motif ekonomi untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya kelompok. Jadi ini ada konsorsium. Ini bicaranya ada bisnis di sini, ada kepentingan pribadi di balik apa yang dilakukan semua ini. Jadi kadang-kadang kita bingung. Setiap pembongkaran yang dilakukan, setiap pembongkaran kok dibuat ramai di media sosial. Intinya apa?
Tapi ternyata ada sesuatu di belakangnya. Saya sampaikan lagi chat-chat dari saudara Rian Prasetya, rekan-rekan. Ini adalah chat dari saudara Rian Prasetya. Di sini ditulis Paul RT. Jadi panggilannya saudara Rian Prasetya ini adalah Paul. Dia katakan di sini ke salah satu warga yang juga bagian dari yayasan yang tadi memberikan surat secara resmi kepada kita jawaban. Selamat malam Pak Johnson, saya ingin informasikan bahwa untuk tahapan proses Chinatown sebaiknya satu pintu saja di saya. Ini WA saudara Rian Prasetya. Karena konsorsium, berarti ada pihak swasta di belakang yang selama ini sudah kita duga. Karena konsorsium meminta untuk normalisasi lebar jalan menjadi 20 meter. Jadi tahapan yang harus dilakukan bukan pengadaan JPJU. Sedangkan saat ini lebar jalan hanya 10 meter. Mohon kiranya dapat dipahami supaya proses ini tidak tumpang tindih dan terkesan ada dualisme. Jadi saudara Rian Prasetya menginginkan proyek Chinatown ini dia urus melalui dia. Ini bukti chat. Saya sambung rekan-rekan media. Dia menyampaikan, saya selama tidak menggunakan anggaran Pemda. Jadi saya harap dengan adanya fakta dan investigasi yang kita ungkap pada hari ini, Pemprov DKI pun juga mengusut adanya motif di balik pembongkaran yang dilakukan oleh Rian Prasetya di lingkungan RT 11 yang merugikan warga di sini. Saya selama tidak menggunakan anggaran Pemda akan lebih mudah prosesnya, karena tidak perlu melibatkan orang partai untuk dibahas dan minta persetujuan anggota Dewan DPRD. Jadi nanti saya yakin rekan-rekan media sudah paham arahnya seperti apa terkait apa yang disampaikan saudara Rian di sini. Dan belum perlu melibatkan Ibu Leni Bahar atau orang partai yang berpotensi malah menjadi gagal. Ibu Leni Bahar yang disampaikan oleh saudara Rian Prasetya ini adalah ketua. Jadi semua yang disampaikan saudara Rian Prasetya melalui chat WA rekan-rekan media semua berhubungan. Jadi Ibu Leni Bahar yang disampaikan oleh saudara Rian ini adalah ketua Yayasan Rumah Kebangsaan Bersaudara, yang awalnya mereka ini berniat membangun gapura di lingkungan RT 11 ini, tetapi ditolak oleh saudara Rian Prasetya karena dia punya wacana untuk pembangunan Chinatown. Jadi hal yang lebih luas lagi. Jadi dia sudah wanti-wanti. Jadi saya berharap tidak ada kegagalan untuk 2 kali. Jadi ini yang saya sampaikan rekan-rekan media terkait wacana Chinatown yang direncanakan oleh saudara Rian Prasetya. Satu lagi hal yang ingin saya sampaikan rekan-rekan media terkait informasi yang disampaikan oleh RW 03 yang membawahi 11 RT di Buit, termasuk RT 11 yang di dalamnya adalah saudara Rian Prasetya.